Seperti janji saya di awal tadi, Celebrity People, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Chief Strategy and Technology Officer Kala Group, Bapak Ahmad Sugiarto. Tapi saya panggilnya Mas Anto. Selamat sore, Mas Anto. Apa kabar sore hari ini? Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah, insya Allah baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Sekarang kan Omikron lagi parah-parahnya nih, Mas Anto. Bahkan di Kota Makassar kabarnya udah masuk. Semoga kita terhindar ya dari Omikron ini. Amin. Buat semua lah. Oke, Mas Anto, seperti yang tadi kita sebelum on air, saya sempat nanya-nanya, katanya di launching logo 70 tahun Kala Group kemarin ya, Mas Anto sempat menyinggung kalau saat ini Kala Group ini sedang mempersiapkan sistem cloud digital. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sistem cloud digital ini seperti apa sih, Mas Anto? Oke, ya. Cloud digital itu bagian dari konversi improvement IT, di mana sebenarnya data-data yang disimpan di dalam sebuah aplikasi itu disimpannya itu semuanya tidak kelihatan gitu ya. Jadi tidak harus di dalam sebuah server yang kita investasikan besar gitu ya, tapi bisa juga kita tempatkan di cloud yang yang banyak pilihan. Sebenarnya kita bisa tempatkan di mana saja gitu ya. Tapi memang kecenderungannya sekarang itu karena enterprise atau perusahaan itu kepingin makin efisien, jadi mereka juga membangun cloud private sendiri gitu ya. Lalu dari private cloud sendiri ini mereka bisa mengkoneksikan ke public cloud dan hybrid juga, itu bisa, sangat bisa. Jadi teknologi ICT-nya harusnya sekarang makin efisien dengan adanya cloud itu sendiri. Kira-kira gitu deh gambaran sederhananya. Nah, sebenarnya fungsinya ini selain yang tadi Mas Anto sebutkan, ada nggak sih fungsi yang lebih besar lagi gitu? Fungsi apa? Selain dari fungsi dari sistem cloud digital yang tadi sempat Mas Anto sebutkan, bisa hiding ya kan, bisa menyimpan gitu, kemudian bisa di enskripsi juga. Ada nggak sih fungsi yang lebih besar, yang lebih masif gitu, Mas, dari sistem cloud yang ini? Oke. Teman-teman mungkin banyak juga pengalamannya kalau sering pernah dengar ada misalnya software as a service gitu ya, atau populernya singkatannya SaaS atau SaaS gitu kan. Lalu ada juga platform as a service, ada juga tuh ya. Terus ada juga application as a service, ada juga. Artinya dari sisi software atau dari sisi aplikasi atau bahkan dari sisi platform itu basisnya cloud gitu. Jadi basisnya cloud, tidak dengan basisnya cloud tentunya orang akan semakin lebih efisien dengan mereka juga bisa terintegrasi di dalam mereka punya sendiri, maupun juga bisa terkoneksi dengan yang di luar, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, jangan lupa sebenarnya ini mainan lama loh, sebenarnya ini mainan lama. Jadi makanya di Kala Group agak saya paksa juga. Paksanya tuh maksudnya kenapa baru sekarang gitu? Banyak inovasi ya, ada banyak inovasi yang sebenarnya bisa dipakai juga buat masyarakat. Jadi kira-kira begitu. Jadi bisa dipakai buat sumber daya manusia, bisa dipakai. Jadi di tengah pandemi saat ini kan sebenarnya bagaimana perusahaan itu bisa sustain, antara lain bagaimana risk profile-nya mereka bisa manage sehingga itu bisa
menjadi perhatian mereka, kemudian juga internal auditor mereka, apa yang mereka harus lakukan, sampai ke urusan dealer mobil tuh, mulai dari services sampai dengan ke mulai dari pembelian maksud saya sampai dengan services itu kita punya. Jadi di Januari kemarin itu saya rilis tuh, saya bilang kalau ada yang mau pakai silahkan aja, kita punya yang untuk HR, untuk risk profile, untuk internal audit, untuk ini kan banyak juga nih yang bisnis mobil gitu ya. Nah itu jadi semua basisnya udah cloud semua gitu Mbak. Berarti ini salah satunya memang betul-betul mendukung bagaimana kemudian sustainable dari bisnis Scala Group ya Mas? Iya, ini salah satunya sebetulnya. Ini salah satunya. Kemudian kita eksplorasi yang mungkin juga bisa bermanfaat buat ekosistem gitu. Ini tadi Mas Santo sempat singgung, ini salah satunya. Nah yang lainnya seperti apa Mas Santo dari segi teknologi? Iya, ya. Emang kalau wartawan itu pinter ya, nggak boleh salah ngomong ya. Jadi ya itulah ya. Jadi sekarang ini sekarang ini kita tuh teknologi itu begitu cepatnya lah, luar biasa lah. Kita baru ngomongin cloud. Jadi cloud itu sebenarnya udah 10 tahun lalu kita udah sering banyak ngomongin itu. Bahkan dari estimasinya itu sebenarnya 2023 itu sebenarnya perusahaan hampir di seluruh dunia ya gitu, mereka sudah makin move to cloud services gitu ya. Nah lagi kita ngomongin itu kita sama-sama tahu nih, belum lagi kita bicara perkembangan unicorn, dextracorn di Indonesia yang semakin pesat juga ya Mas ya. Investornya ada dari dalam, dari luar gitu ya. Belum lagi belakangan ada lagi lah yang ada metaverse lagi, kemudian ada teman kamu yang namanya Mas Gozali bikin heboh dan NVP sebagainya gitu kan. Jadi semuanya ini adalah kemajuan pesatnya teknologi yang terjadi sekarang. Nah, tinggal kita bagaimana di perusahaan ini membuat sesuatu yang visible tapi juga sesuai dengan pelanggan kita, kira-kira gitu. Ya tidak harus semua kita buat, tapi pasti kecenderungannya adalah soal efficiency, efisiensi, soal kemudian kemudahan buat pelanggan kita, kira-kira gitu. Nah terakhir Mas Anto, kita pengen tahu nih, sistem cloud digital ini kan tentunya ya kita berharap semoga nanti sangat berfungsi bukan cuma untuk Scala Group tapi juga masyarakat. Target terbesar seorang Ahmad Sugiarto bersama Scala Group ke depannya seperti apa Mas Anto? Kita pengen tahu juga dong. Pertanyaannya jebakan. Harus kayak gitu Mas. Iya. Namanya belak-belakan kan? Iya. Oh iya. Oke. Jadi gini ya. Saatnya lah sekarang membangun Indonesia Timur ya. Kenapa itu? Karena matahari terbitnya dari timur kan, bukan dari barat ya. Benar. Jadi semua inovasi, semua yang berhubungan dengan IT kita itu tidak kalah harusnya dengan saudara-saudara kita yang ada di barat ya. Jadi kalau pertanyaannya itu kebetulan saya ada pengalaman di tempat sebelumnya mencoba untuk merenang platform untuk ekosistem yang di Indonesia gitu ya. Nah sekarang Scala Group itu kebetulan alhamdulillah punya 7 ekor kita putih, sehingga apa yang
buat Kala Group adalah bagaimana kita bisa membuat matching di antara community di ekosistem grup bisa lebih kejangkau kepada pelanggannya, bisa lebih efisien kepada pelanggannya, begitulah kira-kira. Secara global seperti itu. Jadi bisa langsung karena punya objeknya direct sekarang kan, gitu kan. Kalau kemarin kan mungkin teman-teman confirm mereka paham soal ekosistem, tapi kemudian saya harus mencari ekosistem. Kalau sekarang saya nggak perlu repot nyari, jadi sekarang ya udah tinggal kita gimana caranya supaya bisa cepat, mungkin gitu. Oke. Kira-kira nih Mas Santo, berapa lama target ini bisa kelar, selesai, dicapai oleh Mas Santo? Ya, ini pertanyaannya 3 apa 10 ya? Janjinya 3. Pertanyaan terakhir deh Mas Santo, soalnya kita masih curious, masih penasaran. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya tentunya pasti ada roadmap-nya dengan teman-teman ya. Roadmap-nya antara lain tentunya pasti dari ICT Kala Group yang existing saat ini, pasti ada penguatan yang dulu kita buat untuk di dalam. Kali ini pasti saya akan buat baik itu di dalam juga untuk keluar, kira-kira begitu. Nah, dalam strategi mapping ini juga tentunya kita udah buat juga quick win-nya. Ya doakan tahun ini harusnya sih pertengahan tahun kita insya Allah sudah mulai kelihatan yang kita akan siapkan untuk pelanggan kita, kira-kira gitu. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong sekarang, tapi biar kamu makin penasaran sama saya gitu ya. Tapi doain mudah-mudahan bulan-bulan Mei gitu ya, itu udah makin kebayang. Pokoknya sering kontak-kontak Pak Anto aja. Siap Mas Santo. Nanti bulan Mei kita kontak lagi, kira-kira gimana nih progresnya Mas Santo. Saking penasarannya gitu Mas Santo. Iya, boleh. Ya itu doain aja, mudah-mudahan apa yang kita pikirkan ini bisa memberikan kemudahan buat masyarakat, buat pelanggan, jadi buat orang banyak ya. Dan juga kita lagi mau dorong inovator-inovator di Indonesia Timur itu harusnya nggak kalah dengan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di barat, kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Santo dan Celebrity People. Terima kasih sekali lagi waktunya, semoga sukses terus Mas Santo ya bersama dengan Kala Group. Ya, terima kasih sama-sama ya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celebrity People, itu dia bincang-bincang kami sore hari ini di Blog Belakang Seru bersama Chief Strategi and Technology Officer Kala Group, Ahmad Sugiyarto. Yang seru di Celebes Radio. Talk show yang membahas topik trending dengan narasumber yang juga seru di Blog Belakang Seru 88,5 FM Celebes Radio, Hits, News, and Talk.